Banggar DPR sepakat anggaran 71 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis. Hubungan Jokowi dan Prabowo dipastikan harmonis. Polri usut kasus peretasan terhadap Pusat Data Nasional. Virgon bersama rekannya akan menjalani rehabilitasi. Halo, Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kita bertemu lagi, hadir kembali nih. Kalau kemarin disapa oleh Syem dan juga Kak Tiara, ini kita hadir menyapa pemirsa yang ada di rumah. Setelah kemarin mampir dulu di Menyapa Pagi, saya nih Dewi Manik, ini kembali lagi di Menyapa Malam seperti itu. Dan tentunya sepertinya dengan berbagai berita yang akan kami tayangkan pada malam hari ini, Dewi Manik. Seperti yang telah kami sampaikan terlebih dahulu tadi pemirsa bahwa Banggar DPR ini sepakat sudah menyatakan ada 71 triliun untuk RAPBN yang diusung makan bergizi gratis tepatnya. Betul sekali. Nah, ini bentuk sinkronisasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah selanjutnya seperti itu. Ya. Karena memang ini adalah bentuk sinkronisasi yang baik sekali dan pertama kali dalam sejarah ya Dewi Manik dan juga pemirsa kalau kita melihat antara pemerintah yang sedang menjabat dengan pemerintah selanjutnya, ini adalah bentuk pertama kali sinkronisasi melalui dari anggaran kemudian dari program-program, ini sangat baik sekali tentunya. Benar sekali Andi, seperti yang Andi tadi sampaikan bahwa ini kan terhubungan dengan koordinasi ya. Betul. Tepatnya, dan ini ada hubungannya Jokowi dan juga Prabowo yang dipastikan harmonis. Betul. Seperti apa sih keharmonisan mereka berdua ya? Nah itu dia, itu yang harus nanti kita beritakan karena memang seperti yang kita ketahui isu belakangan ini berkembang soal pecah kongsi antara Jokowi dengan Prabowo. Tapi seperti yang kita ketahui memang pada Sabtu kemarin saat Jokowi ulang tahun ini kita melihat akrab-akrab saja seperti itu. Tapi kenapa yang cukup membingungkan, kenapa ada isu pecah kongsi antara Jokowi dengan Prabowo? Ini yang akan kami hadirkan nanti informasinya, kira-kira kenapa isu itu berkembang di publik. Benar sekali. Dan juga ini ada informasi yang tak kalah menarik juga, ini datang dari dunia artis, tepatnya Virgon yang akan dilakukan rehabilitasi ya tepatnya. Ya ini sangat disayangkan ya tentunya. Dan berbagai informasi lainnya tentunya Dewi Manik dan juga pemirsa akan kami hadirkan di Menyapa Malam kali ini bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Ya baik pemirsa, kita awali Menyapa Malam kali ini terkait dengan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran yang melakukan rapat bersama pemerintah terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini untuk mengakomodir program pemerintahan selanjutnya. Dan juga dalam rapat tersebut kedua pihak turut membahas soal program makan bergizi gratis dan sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah melakukan rapat bersama tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran berkaitan dengan kondisi ekonomi dan RAPBN 2025, termasuk rencana program unggulan Prabowo Gibran yakni makan bergizi gratis. Dalam rapat itu, kedua pihak menyepakati alokasi anggaran untuk melaksanakan program pemerintah selanjutnya di tahun 2025. Tim Prabowo Gibran dipastikan akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah bersama DPR, agar jumlah cakupan program makan bergizi gratis dapat dimaksimalkan berdasarkan prioritas daerah yang membutuhkan. Garis bawahi bahwa rapat tersebut itu menunjukkan pertama komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, tapi lebih penting lagi adalah kontinuitas kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rapat tersebut tentunya tidak berdiri sendiri. Seperti Ibu Menkyu jelaskan, kami di tim gugus sinkronisasi, khususnya saya dan tim ekonomi saya, sudah sekarang hampir lebih dari 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkyu, Ibu Menteri, Pak Wamen, Dirjen-dirjen dan sebagainya. Jadi ini suatu proses yang sebetulnya alami dan tersinkron lah, ya, terkait dan sebagainya. Jadi rapat minggu lalu itu adalah suatu
konklusi dari rapat-rapat kerja sebelumnya. Pun demikian dengan timnya Pak Menko Perekonomian. Jadi selama ini saya rasa saya harus menggarisbawahi apa yang dikatakan Bu Menkyu tadi. Tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bersamaan dengan tim Prabowo Gibran, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana anggaran pendapatan belanja negara pada Senin 24 Juni 2024 telah memasukkan program unggulan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran terkait program makan bergizi gratis. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk pengalokasian di tahap pertama. Besaran anggaran alokasi program makanan bergizi gratis ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya, sembari mengevaluasi kebijakan yang berjalan. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa program makan bergizi gratis menjadi bagian program unggulan, serta menjadi strategi jangka pendek dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu melalui peningkatan gizi anak sekolah. Sehingga program ini akan direncanakan dengan maksimal oleh pemerintahan berikutnya. Saya sampaikan untuk desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu nanti tim dari tempat Pak Prabowo yang akan menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur, ya kita cadangkan. Ada yang tadi menyebutkan bisa saja di dalam BUN, tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program di mana eksekutornya siapa. Itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi 71. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan di dalam bendahara umum negara. Tapi tadi pertanyaan dari Maulana, saya nggak tahu kenapa yang kedua kayaknya agak bingung. 71 itu ya semua di dalam postur, jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur itu artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran yang di dalam Undang-Undang APBN itu ada deskripsi alokasinya. Pengamat politik Citra Institut Efriza menilai program unggulan sekaligus janji kampanye memang harus diperjuangkan dan dijalankan oleh Prabowo dan Gibran. Menurutnya, sinkronisasi yang dilakukan tim Prabowo Gibran sangatlah bagus karena dapat mengoptimalkan transisi pemerintahan agar berjalan tanpa harus beradaptasi. Harus diwujudkan, karena itu adalah janji kampanye. Dan visi misi itu memang sudah menunjukkan bahwa kita melaksanakan pilpres. Dan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang bersifat atau dilakukan oleh MPR. Dan ini artinya Presiden itu memang berhutang pilpres, kemenangannya itu didapatkan karena kepercayaan masyarakat bahwa Presiden akan mewujudkan visi misinya. Dan saya rasa 7,1 triliun atau angka berapapun nanti yang dikeluarkan itu harus memang dijalankan oleh Pak Prabowo, dan itu kuncinya. Karena nantinya 100 tahun pasti akan dilihat di cepat atau lambat, memang ini adalah hal yang utama dan yang harus dijalankan. Apalagi kedua pemerintahan ini sama-sama menyatakan bahwa mereka programnya berkelanjutan. Artinya tongkat estafet dari Pak Jokowi diberikan langsung kepada Pak Prabowo tanpa melalui transisi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih seputar dengan anggaran dari program makan bergizi gratis, ini ada respon dari Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah sudah sesuai dengan harapan. Di mana Said ini menjelaskan Banggar menyetujui besaran anggaran tersebut karena diyakini sudah melalui perhitungan yang cermat dan bukanlah untuk kemewahan semata. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan pihaknya sepakat dengan anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah. Bahkan besaran jumlah tersebut dinilai telah menjadi harapan Banggar karena pihaknya sempat mengira program makan bergizi gratis akan dianggarkan jauh lebih besar di APBN 2025. Politisi PDI Perjuangan ini menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menghitung secara cermat dan komitmen
untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya nanti. Lebih lanjut mengenai potensi defisit anggaran, Banggar DPR juga telah menghitung dan masih dalam batas wajar karena hanya dalam kisaran 2,2% hingga 2,5% saja. Makan bergizi gratis, kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari Presiden terpilih sebesar 71T sebenarnya itu menjadi harapan Banggar. Jujur saja. Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung 430 triliun. Itu menurut hemat saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita. Karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen Bapak Presiden terpilih. Sehingga di APBN 2025 nanti di dalam nota keuangan pengantar Bapak Presiden tanggal 16 Agustus 71T itu sudah masuk di dalam belanja pusat. Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kemensos, apakah itu Kementerian Pendidikan, apakah itu Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah. 71T karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi selama ini hampir 500T, bahkan pernah kita mencapai 540T, dan kini sekitar 570T, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita. Kalau defisitnya hitungan saya maksimal pemerintahan awal, nanti perhitungan saya di nota keuangan akan disampaikan Bapak Presiden, range-nya antara 2,29 sampai 2,5 lah. Di sisi lain, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto turut mengungkapkan alasan mengapa program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Jumlah anggaran tersebut muncul berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama tim transisi Prabowo Subianto yang terdiri dari prioritas daerah, indeks, dan jumlah. Meski tak merinci indeks yang digunakan dalam kalkulasi tersebut, Erlangga menjelaskan salah satu wilayah akan menjadi fokus dari program makan bergizi gratis, yakni daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Badan anggaran, kita tunggu saja. Detailnya itu nanti akan masuk di dalam RUU. Ya tentu kita kan baru bicara blok besarnya. Nanti teknisnya akan ada penjelasan di dalam RUU-nya nanti. Ya kan itu udah amanat undang-undang. Soal pilkada ini gimana? Apa? Pilkada tidak ada dalam undang-undang APBN. Nah itu udah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks dan jumlah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Soal program makan bergizi gratis tepatnya ini sudah ditetapkan oleh RAPBN, dan juga ini kalau informasi kita sebelumnya bahwa menilai anggaran makan bergizi ini sudah sesuai ya 71 triliun. Karena informasi yang saya dengar sebelumnya ini sudah ditetapkan sampai ratusan triliun rupiah. Betul. Dan ini ternyatakan untuk 71 triliun. Kalau kita melihat dari pernyataan Ketua Banggar DPR ini menilai kalau memang sudah diperhitungkan dengan cermat dan juga sudah dihitungkan dengan tim dari Prabowo Gibran ini terkait dengan kalkulasinya dan regulasinya akan seperti apa. Karena kalau berdasarkan penilaian dari Ketua Banggar, Said Abdullah, ini bahkan tidak disangka anggarannya hanya 71 triliun rupiah saja. Bahkan dari Banggar DPR sendiri memprediksi, ini seperti yang Dewi Manik tadi bilang, anggarannya ratusan triliun rupiah seperti itu. Dan memang kalau bisa kita jelaskan pemirsa, ini terkait dengan program makan bergizi gratis ini memang nantinya akan dilakukan atau diprioritaskan di daerah-daerah yang memang terdampak seperti itu. Misalkan tertinggal, kemudian daerah-daerah terpencil ini akan menjadi prioritas dahulu sebelum nantinya per tahunnya ini akan
bertahap dalam pengimplementasiannya seperti itu. Dan kita lanjut informasi berikutnya ini pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyebutkan Indonesia berada di posisi ke-27 dunia menurut riset MIND World Competitiveness Ranking 2024. Ya, peringkat Indonesia berhasil naik signifikan dari sebelumnya di posisi ke-34 dunia pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan daya saing Indonesia di dunia mengalami kenaikan peringkat dari yang sebelumnya berada di peringkat 34 pada tahun 2022 menjadi peringkat ke-27 pada tahun 2023. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Singapura dan Thailand. Sejumlah faktor yang mendorong kenaikan peringkat Indonesia ialah efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan performa ekonomi yang bertumbuh signifikan. Namun Erlangga Hartarto menyebut Indonesia masih membutuhkan perbaikan di sektor infrastruktur yang masih dianggap lemah, sehingga membutuhkan evaluasi perbaikan. Kemudian dari segi daya saing, kita lihat daya saing kita itu kenaikan signifikan dari peringkat ke-34 menjadi ke-27. Nah, beberapa hal yang menjadi penting yaitu dari government efisiensi itu naik 8 level. Jadi dianggap pemerintahnya itu efisien, yaitu dari ranking 31 menjadi 23. Dari bisnis efisiensi naik 6 level, dari 20 ke 14, dan didukung ini oleh produktivitas dan praktek bisnis yang sehat serta sektor keuangan. Dari economic performance itu naik dari 29 menjadi 24. Nah, Indonesia ini menarik karena di antara negara ASEAN kita mengalami perbaikan ke posisi ketiga. Hanya ada 3 negara ASEAN, yaitu Singapura rankingnya pertama, Thailand ke-25, dan Indonesia ke-27. Nah, daya saing ini terus naik dari segi 3 tahun berturut-turut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan hal ini ditanggapi Andi dan juga pemirsa bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit APBN 2025 akan dijaga di bawah 3% PDB. Ya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen dalam menjaga defisit APBN ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers membahas RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Mengatakan Presiden terpilih Prabowo di masa pemerintahannya akan memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di bawah 3% terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto. Penetapan defisit di bawah 3% menjadi komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyesuaikan aturan yang termuat pada Undang-Undang tahun 2003 terkait keuangan negara. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Oleh karena itu, kami memulai sekarang dengan penyusunan RAPBN 2025. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan siklus pembahasan RAPBN 2025 yang disiapkan oleh pemerintah sekarang untuk pemerintahan terpilih pada tahun 2025 yang akan datang. Oleh karena itu, APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, disinkronkan antara pemerintah saat ini yang menyusunnya dengan pemerintah yang akan menjalankan, yaitu Presiden terpilih dan Wapres terpilih Presiden Pak Prabowo dan Gibran. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang kalau kita ketahui RAPBN tahun 2025 ini memang sedang menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Karena terlebih program makan bergizi gratis ini sedang banyak dibicarakan setelah pemerintah dengan tim Prabowo Gibran ini sepakat untuk mengalokasikan 71 triliun rupiah untuk
program tersebut di pemerintahan selanjutnya. Tapi yang menjadi kekhawatiran publik dan juga masyarakat tentunya dan beberapa elit partai politik adalah defisit negara. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa defisit negara ini masih dalam kapasitas aman. Seperti itu, Dewi Maya. Benar sekali ya. Seperti Kominfo, defisit yang di APBN ini ada di bawah 3%. Betul. Alias kalau kita mencari informasi ada di 2,29% sampai 2,82%. Dan informasi selanjutnya pemirsa akan kami sampaikan namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Simpo TV. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, ini terkait dengan informasi ada dari anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono, yang memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan dan program pemerintahan dari Presiden Jokowi. Dan juga Thomas pun ini menepis kabar adanya ketidaksesuaian pemikiran antara pemerintah saat ini dengan tim Prabowo Gibran. Anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono memastikan tidak ada gap antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya terkait program makan bergizi gratis. Dirinya mengungkapkan bahwa telah terjadi rapat koordinasi antara Jokowi dan Prabowo pada pekan lalu. Selain berjalan lancar, ia mengatakan rapat pertama tersebut mengedepankan soal sinkronisasi program. Hingga saat ini, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran dipastikan telah menjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian Keuangan untuk terus membahas APBN 2025 sekaligus berbagai program pemerintah selanjutnya. Garis bawahi bahwa rapat tersebut itu menunjukkan pertama komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, tapi lebih penting lagi adalah kontinuitas kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rapat tersebut tentunya tidak berdiri sendiri. Seperti Ibu Menkyu jelaskan, kami di tim gugus sinkronisasi, khususnya saya dan tim ekonomi saya, sudah sekarang hampir lebih dari 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkyu, Ibu Menteri, Pak Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya. Jadi ini suatu proses yang sebetulnya alami dan tersinkron lah, ya, terkait dan sebagainya. Jadi rapat minggu lalu itu adalah suatu konklusi dari rapat-rapat kerja sebelumnya. Pun demikian dengan timnya Pak Menko Perekonomian. Jadi selama ini saya rasa saya harus menggarisbawahi apa yang dikatakan Bu Menkyu tadi. Tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sali Siregar, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, ini yang jadi pertanyaan kita semua, mengapa ada isu yang berkembang terkait dengan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini katanya pecah kongsi, seperti ini yang menjadi pertanyaan. Tadi kalau kata pengamat politik, Efriza bilang ini adalah isu recehan, terlebih memang ada sejumlah pihak yang mungkin dalam tanda kutip iri, seperti itu. Ini pengen memecah hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, terlebih menjelang bulan Oktober, bulan pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau dari tanggapan saya dan juga mungkin pemirsa bisa dapat menyaksikan ya Andi, ini sama-sama sibuk, jadi keduanya ini banyak kerjaan sehingga tidak sering lagi untuk berkoordinasi ataupun sering lagi untuk duduk bareng nih. Betul jadi sekali. Dianggapnya seperti itu isunya, padahal tidak ya. Padahal gitu. aman-aman saja, padahal pas di saat isu ini sudah mulai berkembang terkait dengan pecah kongsi antara Jokowi dengan Prabowo, ini padahal Sabtu lalu saat Presiden Jokowi ulang tahun, ini Pak Prabowo bahkan nyamperin di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung. Dan
terlihat harmonis, terlihat baik-baik saja, tidak adanya gap antara kedua pemimpin negara tersebut ya. Benar sekali Adi dan juga pemirsa. Dan kita sama-sama bisa menyaksikan lah bahwa ini di dunia politik ada urusannya masing-masing. Betul. Dan semoga kita doakan tidak terjadinya ada konflik ya tepatnya. Betul sekali. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Barat 2024. Ya, kader Partai Golkar itu telah mengantongi 2 surat dari tugas partainya untuk maju di 2 provinsi. Nama Ridwan Kamil atau RK kini telah masuk di dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Barat 2024. Dalam pertarungan pilkada ini, Partai Golkar telah memberikan 2 surat tugas kepada RK untuk maju di 2 provinsi. Partai bergambar pohon beringin itu masih menunggu hasil survei kedua, yakni di Jakarta, untuk nantinya menentukan RK maju di salah satu dari 2 provinsi tersebut. Hasil survei tersebut pun akan rampung pada awal bulan Juli mendatang, sehingga nantinya Partai Golkar akan menentukan sikap terkait pencalonan Ridwan Kamil di pilkada mendatang. Ya, kalau ditanya saat ini bukan sikap Golkar ya, surat tugas dari Partai Golkar kepada Pak RK itu adalah untuk 2 kan, pilkada Jawa Barat dan untuk DKI. Nah, hasilnya yang mana nanti akan diputuskan setelah survei yang kedua yang sekarang sedang dijalankan. Insya Allah kelar awal bulan ini, awal bulan depan, lalu paling telat akhir Juli sudah diumumkan pencalonannya seperti itu. Beberapa partai politik mulai mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Salah satunya Partai Gerindra yang tengah menggodok nama Ridwan Kamil. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengatakan partainya sementara ini masih memantau survei yang sedang berjalan sambil menentukan sikap untuk di Pilgub Jakarta. Menurutnya saat ini bursa calon gubernur di Pilgub Jakarta masih dalam situasi dinamis, sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sama soal DKI. Pada saat ini memang Partai Gerindra dan beberapa partai koalisi sedang menggodok beberapa nama termasuk Pak Ridwan Kamil. Nah ini sementara kita lagi melihat survei yang sedang berjalan, nah tentunya sampai dengan pendaftaran ini masih fluktuatif dan dinamis. Perkembangan-perkembangan tentunya akan disampaikan kepada teman-teman media. Sinyal kuat Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta pun juga turut diungkap oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dirinya sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta, sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat. Erlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya. Kita tunggu survei juga. Soal politik laju balik terakhir, Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Terima kasih. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih menjadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Melihat dinamika politik yang terjadi, lantas bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat Jakarta? Kalau misalkan orang baru kayak Ridwan Kamil, saya milih Ridwan Kamil. Soalnya lebih udah profesional jadi calon gubernur Jakarta. Jadi tidak memungkiri Ridwan Kamil dipilih ya? Dipilih, bisa jadi. Kalau saya sih pribadi bukan terkait masalah figur ya. Yang penting seorang pemimpin itu amanah. Kemudian juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia membuat kebijakan kalau seorang gubernur itu kan pemimpin di satu daerah gitu ya. Dia harus benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mau Ridwan Kamil, mau Anies Baswedan, dan sepanjang itu dia membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kita sih tidak ada masalah. Walaupun saya pribadi sudah punya pilihan gitu ya. Tapi mungkin kan itu kan rahasia kita itu ya. Gitu aja. Ikut imam aja deh sama. Saya nggak memihak Anies. Anies dulu pernah jadi gubernur saingan sama Ahok. Ahok terus menang Ahok. Ahok dipenjarakan dari masalah soal agama. Ya, jadi
tahun lalu gubernur tetap ini kan Anies Baswedan. Atau deh kalau Ridwan Kamil dia sukses di Jawa Barat. Menurut Bapak lebih gimana? Ridwan lebih prefer ke Ridwan Kamil? Kalau pendapat saya dia sukses memimpin Jawa Barat. Masih diyakini sukses juga memimpin Jakarta? Ya mungkin juga. Tapi nggak tahu loh warga Jakarta sekarang ini. Siapapun pemimpinnya, Jakarta diharapkan terus menjadi kota megapolitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi warganya. Pemimpin Jakarta selanjutnya harus bisa menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan yang sangat dinamis di kota ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan ini ada informasi lagi Andi dan juga pemirsa di mana tentang Pilkada 2024 di mana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Anies Baswedan. Ya, pengakuan tersebut memberi sinyal bahwa dirinya tidak akan berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menanggapi peluang berduet dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kaisang mengaku dirinya belum melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan terkait Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Selain itu, Kaisang juga mengaku dirinya mempunyai perbedaan dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies ya, udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Pilgub Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya. Sebelumnya, wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Kaisang dalam Pilgub Jakarta mencuat usai DPW PKB Jakarta mengusungkan nama Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta serta mengusulkan nama Kaisang Pangarep sebagai wakilnya. Dirinya pernah merespon terkait namanya yang disandingkan dengan dua tokoh yang diisukan maju di Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Kaisang mengaku memiliki hubungan yang baik dengan keduanya. Selain itu, Kaisang meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kepastiannya di bulan Agustus mendatang. Seperti diketahui, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi calon potensial di Pilkada Jakarta mendatang. Nama baru dalam kontestasi Jakarta diyakini menjadi keinginan warga Jakarta dengan segala persoalan yang belum teratasi. PKB mengusulkan Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Namun di sisi yang lain, partai politik Gerindra dan Golkar tentunya dari koalisi Indonesia Maju minus PKB saat ini ya, karena PKB mengusulkan, mereka menginginkan bahwa Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Jadi kalau melihat peta ini ada kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk pertama adalah menaikkan posisi tawar dari Anies Baswedan. Yang kedua, ini adalah upaya supaya posisi dari Anies Baswedan ini bisa memikat berbagai partai. Dan ini adalah cara yang dilakukan oleh PKB supaya ia juga bisa menjadi koordinator atau pemain utama di Pilkada DKI Jakarta. Hanya saja, apakah ini bisa antara Anies dengan Kaisang? Kalau dilihat dari beberapa bulan yang lalu dan ada usulan bahwa permintaan dari Koalisi Indonesia Maju yang minus PKB menginginkan sekali bahwa Kaisang ini bersama dengan Ridwan Kamil. Belum diputuskan oleh Golkar, tapi Ridwan Kamil menjadi suatu alternatif, figur baru untuk melawan dari Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan bisa jadi adalah koalisi yang sama atau persis seperti di Pilpres yang lalu, dengan tambahan misalnya PDI Perjuangan. Jadi bisa saja Anies Baswedan ini bersama dengan Andika Perkasa dan Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang. Tapi ini membuktikan bahwa satu hal, anaknya Pak Presiden masih menarik dan masih memikat, antara Gerindra dan PKB sama-sama saling menaikkan posisi tawar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Nah, kira-kira kenapa nih Dewi Manik? Kalau kita melihat dari pernyataan Kaesang tidak akan atau berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti itu. Tapi ini juga dapat memberikan sinyal, kalau tadi kata pengamat politik bilang ini adalah sebuah sinyal keras dari Kaesang yang tidak mau disandingkan dengan Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat di sisi positifnya, ini berbeda karena satu udah berpengalaman lebih berpengalaman tepatnya. Dan kalau Kaesang ini baru jiwa muda yang akan memulai. Dan kita doakan walaupun tidak duduk bareng atau sinyalnya tidak barengan nih, kita berharap nantinya untuk memimpin Jakarta kita pasrahkan ya, lebih tepatnya untuk yang pemimpin yang terbaik. Dan juga tadi ada sedikit Ridwan Kamil ya, di mana 2 nama yang terdapat di Jawa Barat dan juga Jakarta nih. Menurut Andi seperti apa nih pandangannya? Nah, ini kan masih rancu nih dengan nama baru seperti nama Ridwan Kamil yang track recordnya seperti yang kita ketahui di Jawa Barat nih cukup baik ya. Tapi kita masih menunggu keputusan dari Partai Golkar seperti apa, karena kalau dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa RK sudah OTW Jakarta, Anies Baswedan hanya bergerak-gerak saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dari Partai Golkar sendiri memberikan 2 surat tugas untuk Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta ataupun Jawa Barat. Tapi ini masih melakukan penilaian dari hasil survei yang beredar maupun di Jawa Barat dan juga di Jakarta. Ini keputusan akan diputuskan oleh Partai Golkar, oleh DPP-nya tentunya. Ini pada bulan Juli mendatang. Artinya ini semuanya masih dibicarakan seperti itu, masih mengalir, masih dinamis pilkada. Nah, kita tunggu aja. Karena memang sampai dengan saat ini sudah ada 3 nama yang digadang-gadang akan bertarung di Pilkada Jakarta seperti nama Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedan, dan juga tentunya mantan Gubernur Jakarta, Ahok juga katanya infonya akan tertarik juga bertarung di Pilkada Jakarta. Kita lihat nanti pertarungannya seperti apa ya, Andi dan juga pemirsa. Seperti informasi berikutnya nanti pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Kita lanjutkan informasinya terkait dengan mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Dan juga Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan ini bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut. Sidang dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair dengan terdakwa mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin sore. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan putusan atau vonis tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis dijatuhkan lantaran Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam kasus pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Karen Agustiawan dipidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Kalau saya sih banding. Saya sebenarnya mengatakan banding, tapi kan hak dari terdakwa, jadi saya nggak mendahului. Dia shock saya kira karena itu, makanya ya sudah nggak langsung dia mengatakan banding, dia banding, ya dia banding karena dia konflik of interest diakui kan nggak ada. Yang diterima dari apa itu kan gaji, itu kan diakui ya dari Tamarin itu. Nah, kenapa perbuatan melawan hukum pada tahun 2013 padahal itu kan kargonya 2020-2021 ya. Jadi tetap juga mengatakan bahwa walaupun sudah dirubah SPA-nya dengan 2015 dan 2016, itu hanya menggabungkan. Nah, kita udah bilang kata menggabungkan dalam hukum itu tidak seperti menggabungkan antara telur dengan nasi sehingga nasi telur. Kan nggak begitu, itu sosial kan. Ini kan adalah perbuatan hukum, jadi 2 perjanjian digabungkan, artinya sudah ada keputusan bahwa itu digabungkan. Jadi kalau tidak benar, itu bisa dibuang. Ya, itu bisa tidak digunakan. Sampai sekarang kan masih dipakai, masih berlangsung. Itu SPA-nya masih berlangsung yang 2015 itu.
Nah kok dia bilang perbuatan melawan hukum oleh terdakwa. Nah itu yang menurut saya tidak benar dan itu saya kira kejam ya, semena-mena ya. Ibu Karen sempat meminta siapa yang diminta untuk tidak syukur gitu. Tadi pas setelah tuntutan dia meminta jangan nangis. Oh itu anaknya, itu anak. Jadi tadi beberapa anaknya. Oh iya ada, sama menantunya kan ada. Berarti mereka juga Shock lah. Dia nggak terima duit, negara untung, tapi dia harus 9 tahun. Bandingkan di pengadilan ini kan, kalian meliput di sini. Ada yang triliunan cuma 2 tahun 6 bulan ya, kalau saya tidak keliru triliunan. Dan dia sudah mengembalikan yang diterima kan itu sebesar 50 miliar kan itu. Ya walaupun tidak relevan langsung, tapi kan ini kan soal keadilan, ya soal keadilan. Jadi nyambung juga kan begitu. Ya ini mengecewakan ya. Jadi kalau JK bilang membingungkan itu pantas, dan saya menambahkan ini hati nurani dan pengetahuan hukumnya tertidur ya, tertidur. Diketahui mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan didakwa merugikan sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina. Dari Jakarta, Dio Malau, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan kita lanjut pemirsa, informasi berikut ini. Mabes Polri ini mengungkapkan sedang mengusut kasus peretasan server Pusat Data Nasional atau PDN yang diserang menggunakan ransomware. Ya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan pihaknya akan mengusut secara tuntas serangan cyber terhadap PDN. Polri berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengusut kasus dugaan peretasan server Pusat Data Nasional Kominfo yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada awak media di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 25 Juni 2024. Sandi mengatakan koordinasi antar lembaga dilakukan bertujuan untuk memitigasi serta mengantisipasi insiden serupa kembali terjadi. Lebih lanjut, Sandi menambahkan Polri akan mengusut secara tuntas terkait kasus dugaan tindak pidana peretasan server Pusat Data Nasional yang diserang oleh ransomware. Tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi dan terjadi kembali. Kita akan berkolaborasi dengan sekretariat baik dari Kominfo, BSN maupun yang lainnya. Ya. Pak, kalau server inaktif juga katanya kena hack Pak, itu benar nggak Pak? Nanti kita mitigasi, kita cek kembali. Karena kebetulan ini menjadi isu-isu yang lagi menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bersama dengan sekretariat lainnya untuk bisa menuntaskan masalah ini. Dari Jakarta, Jihad Nabila, Robai Mutia, Simpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hisna Siburian mengungkapkan bahwa gangguan sistem di Pusat Data Nasional disebabkan oleh serangan cyber. Dan juga serangan ini dalam bentuk ransomware dengan jenis terbaru yang bernama Dreamweaver Ransomware. Terganggunya sistem imigrasi pada beberapa waktu lalu disebabkan terganggunya Sistem Data Nasional atau PDN. Kepala BSSN Hisna Siburian menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengirimkan tim bantuan guna menangani gangguan di pusat data sementara yang berada di Surabaya. Hisna menyebut setelah melakukan identifikasi, diketahui gangguan tersebut merupakan serangan cyber dalam bentuk ransomware. Meski demikian, dirinya menjelaskan sistem imigrasi yang sebelumnya terganggu kini mulai dapat beroperasi kembali. Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Dreamweaver Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi
ini sedang berproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkom Group, Herlan Wijarnarko, menjelaskan bahwa pelaku serangan cyber yang menyandera data meminta tebusan 8 juta US dollar atau setara 131 miliar ke pengelola PDN. Jalan ke sana itu ya kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Adapun saat ini BSSN, Kominfo bersama Cybercrime Polri, dan Telkom Sigma masih melakukan investigasi secara menyeluruh pada bukti forensik yang didapatkan. Pihaknya juga sedang berusaha memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan enkripsi yang membuat data di PDN tidak dapat diakses. Kominfo menyebut dampak serangan cyber membuat 210 instansi terdampak, baik dari pusat maupun daerah. Dari Jakarta, Dio Malaus, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ya, ini menjadi warning tersendiri bagi pemerintah, artinya ini ada kelemahan dari pengamanan cyber, khususnya ini yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang ini rentan sekali dengan peretasan seperti itu. Seperti beberapa waktu yang lalu ini web dari Kominfo maupun dari DPR juga sempat terkena hack seperti itu. Artinya ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pelajaran juga. Betul, menjadi pembelajaran. Ini harus mendapatkan peningkatan dan juga perlindungan karena terkait dengan data ini sangat penting sekali, artinya takutnya kita warga Indonesia, ini datanya diperjualbelikan secara tidak bertanggung jawab ke luar negeri. Ini yang kita harapkan pemerintah dapat melindungi identitas kita seperti itu. Dan kita lanjut informasi masih dengan berkaitan DPR meminta pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka terkait penyebab server Pusat Data Nasional atau PDN ini masih dalam kondisi bermasalah. Ya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan keamanan cyber harus diperbaiki agar tidak berpotensi mengakibatkan kebocoran data. Cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholder-nya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Dalam hal ini kita nggak mau nyalahkan siapa, memang kita harus benahi masalah yang ada saat ini, tapi catatan ke depan akan menjadi sangat penting bahwa cyber security itu amat sangat penting. Semua lembaga perlu menaikkan tingkat keamanannya, terutama mereka yang mengkolek data. Karena kita nggak mau ketika ada serangan, sistem down itu satu, pelayanan akan terganggu, tapi yang kedua juga potensi kebocoran data. Nah, betul sekali kalau kata Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid bahwa memang pemerintah ini harus terbuka, rapat bersama DPR dan mencarikan solusinya bagaimana dengan kebocoran data yang terjadi. Seperti dan itu. juga tidak tanggung-tanggung ya, ini si cyber ini minta Si peretas tebusan, ya? si peretas ini meminta tebusan 8 juta dolar yang dimana ini 131 miliar untuk hasil dari yang dia lakukan tepatnya. Ya, ini kan menunjukkan bahwa berbahaya sekali memang. Seperti yang kita ketahui memang beberapa waktu yang lalu berbagai instansi juga sempat terkena hacking dari beberapa peretas dari luar negeri. Contohnya seperti Badan Intelijen Negara ini juga, padahal ini adalah instansi yang pengamanan cybernya cukup kuat seperti itu, Badan Intelijen, tapi ini masih terkena juga hacking dari hacker yang berasal dari China, lebih tepatnya itu banyak sekali hacker-hacker yang berasal dari negara Cina. Artinya ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga DPR untuk melakukan sinergitas dan juga penguatan terhadap pengamanan cyber, khususnya data warga negara. Benar sekali, dan kita berharap ini pemerintah, apalagi Indonesia ini turut bekerja sama dalam memberantas cyber yang saat ini terjadi. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan langsung saja berikut. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan rekan saya Andi. Dan kami akan melanjutkan informasi berikut ini. Polda Metro Jaya mengungkapkan motif pembunuhan terhadap seorang laki-laki berusia 50
55 tahun yang merupakan pemilik sebuah toko perabotan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini yang membunuh oleh putri kandungnya yang masih berusia 17-an tahun. Ya, dari pengakuan pelaku, dirinya nekat membunuh ayahnya karena sakit hati lantaran kerap dimarahi, dipukul, dan dituduh mencuri oleh korban. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan, sejumlah saksi terkait ditemukan mayat seorang laki-laki di sebuah toko perabot di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan putri kandung korban menjadi tersangka terkait kasus pembunuhan itu. Pelaku berinisial KS yang masih berusia 17 tahun ditangkap di sekitaran tempat kejadian perkara pada hari Sabtu malam. Dari hasil pengakuan tersangka kepada penyidik, dirinya tega membunuh ayah kandungnya lantaran sakit hati karena sering dimarahi, dituduh mencuri hingga dipukul oleh korban. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa pelaku membunuh korban dengan cara menusuk bagian dada korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan sebilah pisau. Setelah dipastikan meninggal dunia, pelaku pun turut mengambil handphone dan motor milik korban dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Jam 19 lewat, berhasil diamankan saudari KS, usianya 17 tahun. KS adalah anak kandung dari korban, anak kandung dari saudara S. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, akhirnya ditetapkanlah tersangka saudari KS ini, ya, karena diduga melakukan pembunuhan terhadap ayah atau bapak kandungnya. Berdasarkan keterangan tersangka sampai dengan saat ini, ya, ini penyidik masih terus melakukan pendalaman tentunya. Alasan tersangka KS melakukan penusukan dan pembunuhan terhadap ayah kandung atau bapak kandungnya ini adalah sementara ditemukan fakta oleh penyidik karena sakit hati, ya, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Bahkan pernah dikatakan anak haram oleh korban. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif oleh penyidik untuk mendalami kasus pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, Dio Malaut, jurnalis Simpot. Sebuah peristiwa yang sangat miris dan juga menyayat hati ya. Seorang anak perempuan membunuh seorang ayah kandungnya sendiri. Pemirsa, kalau kita saksikan bahwa ini memang kita melihat umur dari anak ini masih belasan tahun dan belum terbentuk nih jati dirinya tepatnya. Betul sekali, artinya memang ini harus menjadi pembelajaran juga kalau kita melihat kasus seperti ini. Ini perbuatan yang kita lakukan terhadap anak kita, apalagi di usia yang belum matang, seperti dipukul, dimarahi, ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Namun ini harus menjadi evaluasi bagi orang tua di seluruh Indonesia bahwa apa yang kita lakukan ini akan berdampak juga, entah itu berdampak positif ataupun negatif. Intinya kasus seperti ini kita harapkan jangan sampai terulang kembali. Ya, benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Berdasarkan hasil asesmen tim terpadu BNNP, DKI, dan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, ini musisi Virgaun Putra Tambunan dan rekan wanitanya berinisial PA dan tersangka BGS akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Jakarta. Ya, ketiga tersangka akan direhab berdasarkan hasil pendalaman materi penyidikan, gelar perkara, dan hasil asesmen. Selasa pagi, pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggelar press release terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan publik figur Virgaun Putra Tambunan. Selain Virgaun, 2 tersangka lain seperti rekan wanitanya inisial PA dan 1 orang yang rekan lainnya berinisial BGS yang disuruh tersangka Virgaun untuk membeli sabu juga ikut dihadirkan dalam jumpa pers tersebut. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika ini, pihak kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Barat menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paket sabu kecil di bawah 1 gram, beserta alat hisap, tembakau sintetis bekas pakai, dan sejumlah ponsel.
Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Muhammad Syadudi, dari hasil asesmen Tim Terpadu Badan Nasional Narkotika Provinsi DKI dan pihaknya, ketiga tersangka diputuskan akan menjalani proses rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil dari pendalaman materi penyidikan, gelar perkara, jumlah barang bukti yang ditemukan serta tidak ditemukan adanya hubungan ketiga tersangka dalam jaringan narkoba. Selain itu, tersangka Virgon juga baru pertama kali tersandung kasus narkoba. Dalam kesempatan yang sama, Virgon mengucapkan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada keluarga dan kerabat dekat serta penggemarnya. Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba bertujuan untuk menurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja. Itu pengakuannya. Berarti sudah lama, Pak? Sebentar. Terhadap tersangka BH mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa membantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Iya, jadi kemarin pada saat informasi yang sudah saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang ketiga orang tersangka ini masuk kita kategorikan sebagai setelah kita tetapkan sebagai tersangka, juga kita tetapkan juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Karena memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang diamankan, termasuk juga pendalaman terhadap yang bersangkutan, tidak ditemukan adanya jaringan peredaran narkotika. Atas dasar tersebut kita melakukan gelar perkara dengan melibatkan Biro Wasidik atau Bak Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada gelar perkara tersebut, ketiga orang ini kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita ajukan proses asesmen ke tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka. Dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini tidak datang dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat, tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNNP DKI Jakarta. Semuanya yang ini saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap penyidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani proses hukum yang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, musisi pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla bersama rekan wanitanya, inisial PA, ditangkap di salah satu kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari 20 Juni lalu. Dari penangkapan keduanya, polisi menyita 1 klip narkoba jenis sabu serta alat hisapnya. Polisi yang melakukan pengembangan atas tertangkapnya kedua tersangka tersebut, lalu kembali melakukan penangkapan terhadap BGS, yang disuruh tersangka Virgon untuk membeli narkoba jenis sabu untuk ia konsumsi. Pelaku BGS yang merupakan salah satu kru band Last Child akhirnya ditangkap petugas di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, di mana di lokasi didapati barang bukti tembakau sintetis bekas pakai dan vapir. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan masih memburu pelaku lain yang menjual sabu kepada tersangka BGS. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Ya, lagi-lagi kasus musisi ini juga kita sayangkan ya, dan selalu direhabilitasi. Mungkin kasus narkoba bagi para artis ini jangan hanya direhabilitasi, tapi memang harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera. Mungkin berapa, 10 tahun atau 15 tahun penjara. Jangan cuma rehab beberapa bulan atau rehabilitasi cuma 1 tahun, terus habis itu keluar. Dan beberapa kali ada artis yang malah justru mengulangi perbuatannya, khususnya di kasus narkoba. Benar sekali, kalau kita lihat bahwa ini usut penyusut bahwa salah satu dari personel juga di tim Virgon ini tertangkap barusan. Betul. Ya. Dia salah satu pengedar juga. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Nah, kita beralih dari kasus narkoba. Ini ada berita yang cukup menggembirakan di mana Kementerian Sosial menyalurkan bantuan instalasi pengelolaan air bersih di Pandeglang untuk melakukan penyaluran ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama ketika musim kemarau berlangsung. Dan juga penyaluran ini digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama ketika musim kemarau berlangsung. Kementerian Sosial kembali menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Kali ini bertempat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan instalasi pengelolaan air bersih pada Jumat 14 Juni 2024. Air bersih merupakan salah satu penunjang kualitas hidup sehat. Memasuki musim kemarau seperti saat ini, kebutuhan air bersih menjadi langka di beberapa daerah. Kemensos pun menyalurkan bantuan instalasi pengelolaan air bersih di 2 titik lokasi, yaitu Kampung Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, dan Desa Cipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Harapannya dengan adanya instalasi pengelolaan air bersih ini, masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya. Karena kalau musim kemarau kan juga susah nanti. Jadi nanti beberapa titik yang kita aliri, ibu-ibu bisa nyambung pakai selang. Bapak itu kalau mau ya bawa kayak gitu tuh. Bawa galon itu, nanti dibuka, untuk minum bisa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, di akhir masa jabatannya Kementerian Sosial, khususnya Menteri Sosial Tri Risma hari ini kalau kita melihat agendanya banyak sekali. Selain memberikan bansos, ini juga merambah ke penyaluran bantuan instalasi pengelolaan air. Artinya memang kalau menjadi Menteri Sosial seperti Bu Risma yang tidak mau diem, ini juga cocok divisi jadi Mensos karena tidak mau diem. Karena untuk mengurus seluruh Indonesia ini dengan berbagai macam kasus, ini kan jadi Kementerian Sosial ini tidak hanya mengurusi bantuan terhadap warga yang mungkin kurang mampu, tapi juga kita harus mengurusi mental dari warga, mungkin ODGJ dan lain-lain seperti itu. Benar sekali Andi dan juga pemirsa. Kita sama-sama bisa menyaksikan bahwa memang dari Mensos ini penyaluran ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tepatnya. Dan semoga menjadi pelajaran juga nantinya estafet ya. Seperti estafet. Apa nanti untuk Kementerian atau Mensos seperti apa nanti selanjutnya. Dan seperti informasi selanjutnya ini pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli 2024. Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial serentak. Ya, adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian anggota Polri kepada masyarakat. Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan bahwa pelaksanaan bakti sosial dan bantuan sosial dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 14 Juni hingga 30 Juni 2024. Pelepasan baksos dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang didampingi sejumlah PJU Mabes Polri. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Mabes Polri Jakarta pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam kesempatan itu dirinya menyebutkan terdapat 315.718 paket sembako yang dibagikan. Sebanyak 558 bangunan yang mendapat bantuan bedah rumah. Selain itu, Argo juga menyampaikan ada sebanyak 4.562 perbaikan rumah ibadah di Indonesia, serta pemberian air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih. Tentunya banyak sekali rangkaian yang kita laksanakan. Kebetulan hari ini adalah rangkaian kegiatan seremonial yang dilakukan oleh Bapak Kapolri. Ya, tadi sudah secara simbolis tadi sudah melepas sembako, ya, sembako, di mana tadi juga sudah disapa juga dari 34 Polda, disapa 4 Polda sebagai perwakilan. Ada sekitar 5, ya, saya ulangi, ada 4 kegiatan tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah bantuan sosial berupa pemberian sembako
Dari keseluruhan totalnya dari Mabes Polri dan Polda jajaran adalah sejumlah 315.718 sembako. Kemudian selain bansos juga ada kegiatan bedah rumah. Tentunya bedah rumah ini adalah berkaitan dengan rangkaian kegiatan Bayangkara. Jadi di seluruh jajaran dan Mabes Polri bedah rumah ini sejumlah 558 bedah rumah yang dilakukan, dan ini kegiatan ini berlanjut terus, tidak hanya sejumlah ini, nantinya berlanjut terus sampai bulan Juni. Karena ada beberapa dari Polda tadi menyampaikan bahwa ada beberapa yang belum dilaporkan karena sedang dalam proses perbaikan bedah rumah yang masih berlangsung. Kemudian juga ada bakti religi. Ada bakti religi, yaitu artinya bahwa anggota personel kepolisian bersama masyarakat itu membersihkan tempat ibadah, memperbaiki tempat ibadah, gitu ya. Jadi bagaimana mempercantik tempat ibadah itu sehingga nyaman digunakan untuk sembahyang. Dan ini sudah dilakukan sekitar, saya ulangi, dilakukan sejumlah 4.592 tempat ibadah ya, di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Mutia, Simpo TV melaporkan. Ya, gimana Dewi Manik dan juga pemirsa kalau kita melihat ini Polri membagikan bakti sosial dan bantuan sosial, Dewi. Dan kalau kita melihat ini bentuk bantuan sosial ini dalam rangka untuk perayaan HUT Bayangkara ke-78. Nanti ya tanggal 1 Juli ya. Nih, semoga Polri ke depannya semakin lebih baik lagi dan juga semakin meminimalisir adanya anggota-anggota atau oknum-oknum yang berbuat salah, karena oknum-oknum ini dapat mencoreng citra Polri yang sudah baik. Benar. Dan ini tercoreng karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kita lihat nanti ya seperti apa acara tanggal 1 Juli 2024 Sepertinya ini. meriah ya. Dan kita pastikan di Simpo TV akan live kayaknya. Wah, Bayangkara ditunggu ya. saya pemirsanya. Oke pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa.